Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi dalam pembahasan soal-soal tryout paket ketiga ya, tryout SNBT Excellent. Pembahasan soal pengetahuan kuantitatif. Di video sebelumnya kita sudah membahas soal nomor 1 sampai dengan soal nomor 15. Ini adalah bagian terakhir ya dari pembahasan tryout paket ketiga. Kita akan menyelesaikan soal nomor 16 sampai dengan soal nomor 20 ya. Langsung saja kita bahas ke soal nomor 16. Segelas kopi dibuat dengan mencampurkan 2 sendok makan kopi bubuk ya dan juga X sendok makan gula. Oke, kita tulis kopi dan gula. Untuk kopi sendiri itu 2 sendok ya, kita tulis 2 dan gulanya X sendok. Perbandingan banyaknya bubuk kopi dan gula dalam segelas kopi adalah 3:2. Oke, kopinya ada 3, gulanya 2, 3:2. Oke. Manakah hubungan yang tepat antara kuantitas P dan Q? Oke, P-nya itu sama dengan X, berarti kita akan mencari X. Nah, dengan ini perbandingan senilai ya. 2:X itu sama dengan 3:2. Oke, kita kali silang ya, 2-nya ke sini. X kita kalikan dengan 3. Sehingga 4 sama dengan 3X. Nah, nilai X-nya sama dengan 4 dibagi 3. Oke, jadi nilai P-nya itu 4/3. Q-nya sama dengan 1. Sehingga nilai P itu lebih besar daripada Q. Karena ini nilainya 1,333 ya. Jadi jawaban yang tepat adalah A. P lebih besar daripada Q. Selanjutnya soal nomor 17 ya, diketahui N adalah bilangan bulat terkecil yang habis dibagi 2, 3, dan 5. Kayak bilangan bulat terkecil ini berarti kita mencari KPK. Oke, kebetulan di sini bilangannya prima semua ya. Bilangan prima 2, 3, dan 5. Sehingga untuk mencari KPK-nya ya, KPK-nya ini tinggal kita kalikan. Dari bilangan prima ini tinggal kita kalikan. Jadi 2 dikali 3 dikali 5 ini sama dengan N. 2 dikali 3 dikali 5 ini sama dengan 30 ya. Jadi nilai N-nya sama dengan 30. Sehingga bisa kita cari nilai P itu sama dengan 2 dikali 30 dikurangi 10. 2 kali 30 hasilnya 60, 60 dikurangi 10 hasilnya 50 ya. P ini sama dengan 50. Q sama dengan 30. Sehingga jelas ya nilainya P itu lebih besar daripada Q. Oke, sedikit saya bahas tentang KPK ya. Kalau misalkan KPK bilangan prima itu kan kita tinggal mengalikannya. Tapi kalau bukan bilangan prima itu bukan dengan cara mengalikannya ya. Di sini saya contohkan KPK dari 4, 6, 8. Nah, ini semuanya bukan bilangan prima, jadi bukan dengan cara dikalikan ya. Caranya kita faktorkan ini jadi 2 ya, 2 bagi 2, kemudian 2 6 bagi 2 3 ya, kemudian 8 ini 2, kemudian 4 2 2. Sehingga ini bisa saya tulis jadi 2 pangkat 2, kemudian ini 2 pangkat 1 kali 3 8 2 pangkat 3. Nah, untuk KPK-nya kita kalikan semua faktornya ya. Di sini ada 2 dan 3. Untuk 2 kita ambil yang pangkatnya paling tinggi ya, 2 pangkat 3. Kemudian kita kalikan dengan 3 ya. Ini tidak usah kita kalikan 2 pangkat 2 dan 2 pangkat 1-nya karena sudah terwakilkan dengan 2 pangkat 3. Ini sama dengan 2 pangkat 3 itu 8 ya. 8 kali 3 sama dengan 24 ya. Jadi KPK dari 4, 6, dan 8 itu 24. Angka terkecil ya yang bisa dibagi oleh 8, 6, dan 4 itu adalah 24. Oke, itu ya tambahannya untuk materi KPK atau kelipatan persekutuan terkecil. Soal nomor 18 di sini ada operasi bintang kembali ya, di mana A
bintang B itu sama dengan A tambah B dikurangi A kali B. Kita akan mencari nilai dari 2 bintang 3. Ini berarti 2 ditambah 3 dikurangi 2 dikali 3. Oke, 2 tambah 3 itu 5, dikurangi 2 kali 3 itu 6. 5 dikurangi 6 itu negatif 1 ya. Sehingga nilai P ini sama dengan negatif 1. Q sama dengan 1. Sehingga jelas ya, yang lebih besar di sini adalah Q yang lebih besar ya. Jawabannya B. Q lebih besar daripada P. Soal nomor 19. Diketahui sudut X penyikunya sama dengan 15 derajat. Oke, untuk penyiku itu seperti ini ya teman-teman ya. Misal ada sudut siku-siku ya, ini 90 derajat. Dimana ini misalkan X, ini Y. Nah, X itu penyiku dari Y. Begitupun sebaliknya ya. Y itu penyiku dari X. Artinya penyiku itu artinya kalau dijumlahkan harus 90 ya. Jumlahnya harus 90. Oke, berarti untuk nilai X di sini penyikunya 15 derajat. Berarti X ditambah 15 derajat itu harus 90 derajat. Maka nilai X di sini sama dengan 90 derajat dikurang 15 derajat ya. 75. Oke, jadi nilai X-nya sama dengan 75. Nah, sedangkan di sini P itu pelurus sudut X. Kalau pelurus berarti sudutnya lurus. Saya misalkan lagi di sini P, di sini Q. Ya, P itu pelurus dari Q. Begitupun sebaliknya ya, Q itu pelurus dari P. Nah, di sini P itu kalau ditambah X sama dengan 180 derajat karena sudut lurus ya. X-nya kita sudah tahu tadi 75, berarti P ditambah 75 itu sama dengan 180 derajat. Maka P sama dengan 180 dikurangi 75 ya, 105 derajat. Oke, jadi P sama dengan 105. Q sama dengan 115. Jadi sudah jelas ya, Q lebih besar daripada P. Soal nomor 20 atau yang terakhir ya di paket tryout ketiga ini, soal pengetahuan kuantitatif. Tersedia 5 buah kursi yang disusun melingkar ya di sini, melingkar. Manakah hubungan yang tepat antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan? Oke, di sini nilai Q-nya sudah diketahui ya 24. Kita akan mencari nilai P. Di mana P-nya itu banyak susunan 5 orang duduk pada kursi yang disediakan. Nah, kalau ada melingkar seperti ini, kalian ingat dengan permutasi siklik ya, atau permutasi siklis. Di mana rumusnya itu N dikurangi 1 faktorial. Nah, di sini ada 5 buah kursi, berarti N-nya sama dengan 5. N-nya sama dengan 5, berarti banyak susunan 5 orang. Ini karena dia melingkar, 5 dikurangi 1 faktorial ya, ini nilai P. Sama dengan 4 faktorial. 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Ini jawabannya nilainya 24 ya, sehingga P sama dengan 24. Baik, sudah jelas ya, nilai P itu sama dengan Q ya, sama-sama 24. Demikian pembahasan dari soal tryout yang ketiga ya untuk materi pengetahuan kuantitatif. Kita sudah membahas soal nomor 1 sampai dengan soal nomor 20. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Kita sama-sama akan membahas soal-soal dari tryout excellent ya di submateri pengetahuan kuantitatif. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.